Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sebelum melakukan segala aktivitas kita hari ini, saya mengajak kita untuk mendasarinya di dalam Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, dalam hari baru dan kehidupan yang Tuhan masih karuniakan untuk kami alami dan jalani, kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami dengan kasih yang begitu luar biasa. Memulaikan kehidupan kami dan aktivitas kami hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong kami agar firman-Mu ini boleh kami mengerti. Firman-Mu ini menjadi terang dalam kami menjalani kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Pembacaan kita hari ini dari Bilangan pasal 10 ayat 11 sampai 36. Bilangan pasal 10 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-36. Firman Tuhan berangkat dari Gunung Sinai. Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari atas kemah suci tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Terdahulu berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Bani Yehuda menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Nahason bin Aminadab. Yang mengepalai laskar suku Bani Isakar ialah Netanel bin Suar. Yang mengepalai laskar suku Bani Sebulon ialah Eliab bin Helon. Sesudah itu kemah suci dibongkar dan berangkatlah Bani Gerson dan Bani Merari yang mengangkat kemah suci itu. Kemudian berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Ruben menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Elisur bin Seideur. Yang mengepalai laskar suku Bani Simeon ialah Selumiel bin Surisyadai. Yang mengepalai laskar suku Bani Gad ialah Eliasaf bin Rehuel. Sesudah itu berangkatlah orang Kehat yang mengangkat barang-barang tempat kudus. Kemah suci sudah dipasang sebelum mereka datang. Kemudian berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Bani Efraim menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Elisama bin Amihud. Yang mengepalai laskar suku Bani Manasye ialah Gamaliel bin Pedasur. Yang mengepalai laskar suku Bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni. Sebagai barisan penutup semua laskar itu, berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Bani Dan menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Ahieser bin Amisyadai. Yang mengepalai laskar suku Bani Asher ialah Pagiel bin Ochran. Yang mengepalai laskar suku Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Itulah aturan keberangkatan orang Israel menurut pasukan mereka ketika mereka berangkat. Lalu berkatalah Musa kepada Hobab anak Rehuel orang Midian, mertua Musa. Kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika ia berfirman, Aku akan memberikannya kepadamu. Sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami, maka kami akan berbuat baik kepadamu, sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel. Tetapi jawabnya kepada Musa, Aku tidak ikut, melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. Kata Musa, Janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun, maka engkau dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami. Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami akan kami lakukan juga kepadamu. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya
untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, "Bangkitlah Tuhan, supaya musuhku berserak, dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu." Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, "Kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini." Amin firman Tuhan. Dari pembacaan kita pada pagi hari ini, diberikan satu tema perenungan, kamu tidak pernah sendiri. Kamu tidak pernah sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berada pada titik terendah kehidupan? Lalu kita merasa bahwa tidak ada seorang pun yang peduli dengan kita? Atau pernahkah kita mengalami kondisi yang saya sebutkan di atas tadi? Lalu kita merasa bahwa Tuhan itu begitu jauh dari kita. Tuhan itu seolah-olah tidak peduli lagi kepada kita. Dan kita juga sampai pada pertanyaan, di mana Tuhan ketika saya berada pada titik terendah kehidupan saya? Tetapi pertanyaannya ialah, apakah memang benar demikian? Apakah memang benar Tuhan tidak ada? Apakah memang benar Tuhan sudah tidak peduli kepada saya dan Bapak Ibu Saudara ketika mengalami pergumulan dan sampai pada satu titik terendah kehidupan kita? Untuk itu, mari kita lihat bacaan kita hari ini. Bacaan kita hari ini berkisah tentang penyertaan Tuhan di dalam perjalanan bangsa Israel pasca perjanjian Sinai ke tanah yang dijanjikan. Lalu seperti apa penyertaan Tuhan bagi umatnya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel dapat kita temukan dalam beragam cara. Pertama, Tuhan memakai Hobab menjadi penunjuk jalan ke tanah perjanjian. Kedua, tabut perjanjian menjadi penanda kehadiran Tuhan yang meyakinkan mereka akan jaminan perlindungan Tuhan dari para musuh. Lalu yang ketiga, awan yang dipakai Tuhan untuk menaungi mereka dari terik matahari. Ketiga cara tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk kesungguhan Tuhan untuk menjaga dan menyertai umatnya sehingga mampu menapaki beratnya perjalanan tersebut. Lebih lanjut lagi Bapak Ibu Saudara, hal ini juga menegaskan bahwa Tuhan dapat menggunakan beragam cara menyatakan penyertaan bagi umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini ingin menegaskan kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman ini, bahwa sesungguhnya kita tidak pernah benar-benar sendiri menjalani hidup ini. Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Sama seperti penyertaannya bagi bangsa Israel, Ia juga terus menyertai dan melindungi kita dengan ragam cara yang terkadang tidak kita sadari. Jangan pernah putus asa ketika saya dan Bapak Ibu Saudara berjalan di padang gurun. Jangan pernah berputus asa ketika kita berada pada titik terendah kehidupan kita. Dan jangan pernah merasa bahwa kita sudah tidak punya harapan. Sebab awannya akan senantiasa menaungi dan menyertai kita. Penyertaannya begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kita tidak pernah sendiri. Karena Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Walaupun kadang kita yang tidak merasakannya. Tetapi percayalah, Tuhan ada senantiasa bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan yang kami percaya yang begitu mengasihi kami. Kami percaya ya Tuhan, kami kuat, kami ada sebagaimana ada saat ini.
semua karena kasih dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami bisa melewati semua gumul hidup karena kami percaya penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri menjalaninya, tetapi Tuhan ada bersama-sama dengan kami, menguatkan kami. Ya Tuhan, berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan kuatkan mereka ya Tuhan. Karena Tuhan menganugerahkan kesehatan kepada mereka. Yang saat ini dalam pergumulan hidup, dalam berbagai situasi hidup, Tuhan teguhkan iman. Kuatkan mereka ya Tuhan. Engkau juga kiranya senantiasa memberkati bangsa, negara dan pemerintah kami dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Ya Tuhan, berkati kami semua hari ini dalam segala aktivitas, kegiatan dan tanggung jawab yang akan kami lakukan. Kiranya semua kami jalani, kami lalui dalam pertolongan dan penyertaan-Mu Tuhan. Kami datang berdoa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan pagi ini Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas, Tuhan berkati. Shalom.